Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan menuntun dari materi kitab Islahul Qulub yang artinya memperbaiki hati. Pada bab ini dijelaskan dengan tema atau subjudul Rifqun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam walaihi biqalbihi, kasih sayang bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelembutan hati beliau. Allah Subhanahu Wa Taala mensifati hati dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta ghalidhan qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين." Subhanallah wa Quran. Maka karena rahmat dari Allah, lintahu engkau menjadi berhati lunak, hatinya lembut. Seandainya engkau wahai Muhammad fadlan ghalidhal qalbi, keras dan juga berhati kasar, lan fadlu min hawlik, niscaya mereka akan berpaling darimu. Maka oleh sebab itu maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka, yakni para sahabat-sahabat, fil amri, di dalam urusan. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, hasil dari musyawarah itu keputusan nyata, maka berserah dirilah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini dijelaskan oleh seorang ulama besar ahli tafsir, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh perangimu, sungguh tabiatmu wahai Muhammad adalah tabiat atau kondisi yang pantas untuk ada masalah ini, yakni berhati lembut. Mereka khalafuka, mereka adalah khalafuka, berpaling darimu. Wa hum lam yastajibu laka hina ma'uta, mereka tidak mengiyakan ajakanmu ketika engkau mengajak mereka. Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, kesini wahai hamba Allah, kemari, akan tetapi malah berpaling. Nah, kondisi yang seperti ini kalau tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah, kalau manusia biasa ngambek itu pasti emosi, pasti. Kemudian di sini dijelaskan, jangan engkau menduga bahwa engkau diutus atau dikirim kepada malaikat. Innama ursilta ila bashar, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad diutus untuk golongan manusia. Sementara wal basyaru khata'u, manusia itu banyak salahnya, manusia itu banyak blame-nya. Dikasih tahu A, ngelakuin B, dikasih tahu B, ngelakuin C. Kalau kita tidak belajar berdakwah mulai dari kecil, jangan harap kita sukses, karena dari awal kita sudah ngantukkan, dari awal kita dapat ngantukkan. Belajar itu Pak Latif, godaannya adalah malas. Setelah malas bisa ngaji, gak istiqomah ngajinya. Setelah dapat ilmu gak mau ngamal, gak mau terus seperti itu. Kalau kita tidak terbiasa untuk banting hati kita, nanti kita emosian. Itu sampai tua pasti emosian, ngambekkan. Nah, sementara Rasulullah diutus ke
ke golongan manusia. Manusia itu banyak benernya apa banyak berikutnya gitu ya Rasulullah. Banyak apa? Banyak berikutnya. Untuk menghadapi manusia-manusia yang berikutnya seperti itu, maka Rasulullah hatinya dibikin lunak. Kemudian di sini diberikan penjelasan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa kejadian setelah perang Uhud. Yang pertama diantaranya adalah ketika berangkat ke Uhud, Tafalafa ibnu Ubay bin Jaish. Jadi ada orang munafik Abdullah bin Ubay itu punya geng dia, punya kelompok, sudah berangkat perang ke Uhud, tiba-tiba sepertiga dari pasukan gara-gara tokohnya Ubay bin Abdullah bin Ubay ini lari ke belakang. Akhirnya yang berangkat cuma misalnya 10.000, paling cuma tinggal 6.000. Itu masalah yang pertama. Apa nggak bisa itu? Udah siap komando, ternyata di tengah jalan berbalik. Anak-anak berbalik. Apakah nggak bisa itu? Ya baru sampai ini lagi ceramah tiba-tiba di belakang langsung ada di nyata. Contohnya langsung nyata, ya. Jadi ketika menyampaikan Mas Supri, Anda kalau nanti berdakwah belum pernah kan ngerasain dakwah lagi enak ceramah terus akhirnya di sana ribu. Lah kalau hati kita emosinya tidak boleh. Nggak boleh dari itu. Kita jangan merasa puas. Kita udah bisa sholat 5 waktu di masjid, namun bagaimana kepekaan kita terhadap sekeliling kita? Lembutkah hati kita? Kasih sayang ke hati kita? Itu ukurnya demikian. Di sini dijelaskan demikian. Udah siap komandan, ternyata di paruh perjalanan balik badan apakah seperti itu Panglima April Mas Masya Allah, itu poin pertama yang bikin kesel. Kemudian di yang kedua adalah di antara problem atau masalahnya yang melatar belakangi ayat ini adalah ketika berdakwah ke Taif ternyata tidak disambut dengan seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita berharap terus pada gilirannya tidak sesuai dengan harapan, biasa-biasa saja. Rasulullah ingin dakwah malah disambut dengan timbukan batu, dibully, diprank, itu di Taif. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu. Ya rasanya sekarang membuli dirimu, kalau sekarang kan enggak di lewat lisan medsos, benar nggak? Itu nggak ada ustaz yang di medsos itu nggak dibully, semuanya dibully itu oleh netizen. Kemudian wa ma raddu alaika, dan apa yang dijawab oleh kaummu terhadapmu. Sungguh Allah telah mengirim untukmu malaikat yang menjaga gunung untuk engkau perintahkan sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Litakmuru bima syi'ta fihi. Ada Muhammad enggak usah cengeng lah, untuk nangis kira-kira bahasa sekarang. Inti perintah apa? Watiban Taif guna tiban dengan gunung biar habis kalian. Lalu fanadani malakul jibali fasallam alaihi thumma. Kemudian malaikat yang menjaga gunung itu menyampaikan salam kepada Rasulullah dan bilang, menyampaikan, ya Muhammad, inna Allah qad ba'athani ilaika wa ana malakul jibal litakmuruni bi amrik. Saya siap untuk melaksanakan tugas dari wahai Muhammad. Aku sudah dapat izin dari Allah. Apa yang kau perintahkan? In syi'ta an biqu alaihim. Kalau kau menghendaki aku balikkan itu gunung ke penduduk Taif. Namun apa kata Nabi?
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yakhruja Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Enggak, jangan dilaknat, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan penduduk Taif itu orang yang menyembah Allah, tidak mempersekutukannya. Coba bayangkan, saking lembutnya hati Rasulullah. Jangan emosian. Saya mau tadi baca ini Mas Toto ya. Saya mau sebelum maghrib itu maaf ya Allah. Saya tadi kadang-kadang sering emosi sama anak-anak yang namanya anak-anak lah. Ya Allah, jangankan anak-anak, orang dewasa adalah sering berubah. Di sini diberikan penjelasan. Inna kamu sebentar bahasa engkau dikirim untuk manusia, sementara manusia itu banyak salahnya. Al-basyaru minal ya, manusia itu adalah sering berubah. Boleh jadi sekarang tak, besok hatinya terbuka, kita nggak tahu. Yang penting dakwah yang baik, dakwah terus, lembutkan hati. Kalau engkau kasar, niscaya mereka akan terpaling. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kasih sayang sehingga saudara-saudara kita mendapatkan hidayah petunjuk dengan dakwah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.